ya Pak ceritanya, ternyata sangat menyentuh hati ya, sedih banget dengarnya. Sejujurnya saya juga baru tahu nih detail perasaan Bapak ternyata sampai sebegitunya terhadap kejadian yang saya alami kemarin. Semoga dari teman-teman YouTube, kan ada beberapa yang nanya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Terus Pak, apakah ada hikmah atau pelajaran nih yang bisa kita petik gak dari kejadian yang saya alami kemarin? Ya, memang musibah kalau dilihat hanya sebagai musibah saja nggak memberikan manfaat kan. Jadi di balik musibah tentu kita harus mengambil bahasa kerennya lesson learn lah ya. Jadi hal-hal yang bisa kita pelajari. Menurut Bapak ya satu ya, memang kita nggak boleh overconfident lah ya. Jadi maksudnya begini ya, kalau wanita pergi sendirian memang harus hati-hatilah, meskipun ini juga sebenarnya pagi hari ya, sebenarnya nggak masalah, tapi memang nggak boleh overconfident ya. Jadi sebaiknya ada yang menemani, jangan pergi sendirian di tempat basement ya, memarkir mobil di basement dan lain sebagainya, karena nampaknya ini juga masih jadi trauma. Anis juga pergi ke basement bertemu dengan penjaga berbaju hitam, ini juga masih. Jadi apalagi dalam masa krisis ekonomi, pandemi seperti ini, ada banyak kejadian-kejadian yang mirip-mirip beginilah. Ini polisi sendiri yang menyampaikan kan, yang bilang bahwa memang dalam masa pandemi ini semua orang mungkin kena dampak baik ekonomi, tapi juga mungkin ada psikis ya. Semua orang harus tinggal di rumah, nggak bisa bersosialisasi, jadi ada dampak-dampak yang hasil akhirnya berbuah menjadi bisa berbuah ke arah kejahatan gitu ya, kriminalitas. Jadi semua harus hati-hati, stay safe, stay healthy gitu ya, jaga keselamatan. Begitu. Yes, gitu ya Pak. Jadi yang nanti ke depan-depan jangan pergi sendiri ya kalau untuk perempuan. Atau mungkin bisa bawa pengaman gitu Pak. Ya mungkin ya bawa pengaman dan lain sebagainya. Tapi ya baiknya ya mungkin yang pergi sendiri lah, sebaiknya mungkin berdua atau berkelompok begitu untuk lebih baik. Ya, sebetulnya nggak cuma itu pelajarannya, nih ada lagi ya. Jadi saat ini namanya emergency situation, nobody expected ya. Nah, kalau dalam bahasa manajemen namanya black swan. Ada nggak angsa berbulu hitam? Orang bilang nggak ada, tapi ternyata ada. Nah, ini kan juga kejadian yang kita tidak expect, kita juga mikirnya nggak terjadi lah, tapi itu ternyata terjadi. Nah, saat terjadi, ini saya kasih contoh ya, bahwa kita itu memerlukan namanya emergency fund, dana darurat. Jadi ini bagi semua yang mungkin sudah bekerja begitu ya, sebaiknya memang menyisihkan sebagian pendapatannya itu untuk hal-hal seperti ini saat yang tidak kita expect, karena ini memerlukan biaya. Saya kasih contoh ya, saat akan dilakukan Anis ini dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan operasi sito, tentu administrasi rumah sakit meminta kita mendaftar dan juga meminta semacam jaminan begitu ya. Nah, kebetulan nih operasi besar, karena tadinya juga diperkirakan memerlukan ada plat titanium ya dan lain sebagainya yang biayanya mahal. Jadi untuk administrasi kita harus menyelesaikan, dan itulah pentingnya kita punya dana emergency ya. Kalau kita nggak punya dana emergency, kita akan bingung, dan padahal untuk kasus-kasus seperti ini kecepatanlah yang diperlukan ya, kecepatan untuk perawatan begitu. Jadi administrasi harusnya segera kita bereskan, dan kebetulan ada emergency fund yang sudah available, jadi bisa dipakai untuk itu. Tapi sebetulnya ada satu lagi sebetulnya. Jadi kalau ini semua harus ditanggung sendiri, itu juga biayanya sebetulnya luar biasa besar. Dan kalau itu harus dibayar
saat itu juga nggak mungkin. Jadi orang hidup juga memerlukan namanya asuransi kesehatan. Saya bukan agen asuransi ya, tapi saya merasakan bahwa bermanfaat sekali ya mempunyai asuransi kesehatan dalam saat-saat yang emergency seperti ini. Dalam saat sehat, orang tuh mikir saya tuh nggak butuh asuransi, saya sehat, untuk apa gitu, saya keluar premi gitu ya. Tapi saat kejadian, saya diminta memberikan uang muka ratusan juta ya. Itu kalau saya nggak punya asuransi, saya nggak akan bisa penuhi dalam waktu singkat. Padahal ini kecepatan ini adalah is of the essence istilahnya ya. Perlu sekali untuk segera melakukan tindakan secara cepat menyelesaikan proses administrasi. Nah, syukur alhamdulillah kebetulan tempat saya bekerja juga memberikan asuransi kesehatan yang mencakup anak-anak saya yang belum bekerja, yang sudah bekerja nggak masuk, jadi kebetulan habis ada saya pakai itu. Pada akhirnya proses administrasinya berjalan dengan cepat dengan menunjukkan kartu asuransi itu. Jadi 3 hal lesson learn-nya. 1, berhati-hati, jangan pergi sendirian ya, selalu waspada ya, waspada dimanapun ada black swan fenomena tadi. Nomor 2, kita butuh dana emergency ya. Siapkan dana emergency, paling nggak kita bisa cover 6 bulan expenses begitu teorinya, karena Bapak juga seorang perencana keuangan, jadi penting sekali punya ini. 3, kita harus punya manajemen risiko dalam bentuk mempunyai asuransi kesehatan. Begitu lesson learn-nya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi lengkap banget ya lesson learn-nya, dari mulai kita harus berhati-hati sampai ke bagian ekonominya juga harus kita lakukan ke depannya. Semoga tadi apa yang Bapak sampaikan dan dari mendengar kisah dan juga ceritanya juga bisa membuat kita lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Nah, buat teman-teman, kasih ide dong, kira-kira mau kita bahas konten apa lagi nih di channel YouTube Dr. Larasa Twins? Bisa di komen ya di bagian comment section di YouTube, ditunggu ya. Terus untuk konten video kali ini kira-kira cukup ya Pak? Udah Cukup, jelas ya. tadi ceritanya dan juga lesson learn-nya juga sudah dijelaskan. Kecuali nanti ada pertanyaan lagi, bisa dijawab lagi ya Pak bahas nanti. lagi, nggak ada masalah ya. Nah gitu aja sih ya teman-teman. Stay safe and healthy. Thanks for watching. Dadah.